Jadi di tahun 1930 sampai 1950-an ada penjara rahasia yang nggak pernah diketahui publik, bahkan mungkin sampai sekarang. Hukuman paling menyeramkan di sana itu bukan hukuman mati, tapi hukuman untuk hidup selamanya. Sejak kemerdekaan sampai baru saja merdeka, pidana yang banyak terjadi dan paling tinggi tingkatnya adalah pengkhianatan atas negara. Pada saat itu, pengkhianatan atas negara ada di atas segalanya, di atas mencuri, memperkosa, atau bahkan dan apabila ada seseorang yang dinyatakan berkhianat, mereka akan dikirim ke penjara di tengah laut itu dan diberi hukuman tertinggi. Kakek gue adalah kepala pengurus penjara di sana. Statusnya rahasia membuat staf di sana sangat ramping alias sedikit. Kakek gue bertugas dari awal pembangunan penjaranya. Dia yang mendesain peti penjara, memprogram sistem nutrisi otomatis, sampai ngurus semua terdakwa yang akan dipenjara. Biar kalian dapat gambarannya gimana, penjara itu bukan sel ruangan kayak penjara pada umumnya. Penjara yang disebut di sini cuma satu peti mati berukuran 2x1 yang nantinya akan diisi oleh para narapidana. Ketika mereka tervonis, mereka akan dibius total dan dimasukkan ke peti baja itu. 2 selang infus dimasukkan ke masing-masing tangan. Nutrisi yang diberikan per hari hanya cukup untuk ngasih energi untuk membuat otak sadar. Selang oksigen dimasukkan ke lubang hidung dan kapasitas oksigen yang diberikan perharinya juga cuma cukup untuk ngasih oksigen ke otak agar tetap hidup. Kateter dipasang untuk urin dan buang kotoran dan semua sistem itu berjalan secara otomatis. Setelah peti baja ditutup permanen, udara dari dalam divakum agar tubuh nggak bisa menua dan nggak ada mikroorganisme bisa hidup alias tubuh manusia secara hipotesis bisa hidup selamanya. Kalian bayangin kayak gimana ngerinya. Kalian hidup dan sadar. Otak kalian bisa mikir. Hanya saja kalian berbaring di dalam peti baja. Tangan dan kaki kalian nggak bisa bergerak. Mulut nggak kuat untuk bersuara. Hanya kegelapan yang akan kalian alami seumur hidup kalian. Ya, itu semua kakek gua lah yang ngurusin. Seberapa ngertinya dia bahwa orang-orang tersebut sebenarnya bukan di penjara, tapi sedang disiksa secara nggak langsung hari demi harinya. Yang bahkan mati pun menjadi hal yang jauh lebih baik daripada di penjara selamanya di sana. Kakek gua 20 tahun mengabdi dan setiap hari pasti seenggaknya ada satu napi yang dikirim untuk dipenjara selamanya. Dan setelah 20 tahun beliau mengabdi di sana, tepatnya